Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita maju ke gerakan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap harinya, ya, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Hari penuh kemenangan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya, kita ada di hari di mana kita sebentar lagi kita akan beribadah, ya, kita akan datang ke gereja bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Mari kita semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semangat untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Kita bersyukur kepadanya, ya. Haleluya. Kalau kita Tuhan kasih nafas hidup pagi hari ini, kita sehat, kita kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Ada hambanya Ibu Chen Pinasang. Terima kasih sudah ada bersama-sama bergabung dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari ini, hari Minggu, hari penuh kemenangan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan nafas hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kalau ada kesehatan Tuhan beri, ada kekuatan Tuhan beri, anugerah baru Tuhan beri bagi kita hari ini, untuk sambut hari ini, hari penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sehat,
kami kuat, kami bahagia. Hari ini kami penuh sukacita, hari ini kami penuh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau memulai hari ini dengan bersepakat berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Karena kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Ya, ada Pak Pendeta Heri Paliama, Ibu Cen Pinasang, ada juga Pendeta Hardi Paputungan. Mari kita semangat bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Orang Kristen itu mesti baca Alkitab tiap hari. Makanya saya membangun komunitas ini, yaitu komunitas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang suka baca Alkitab tiap hari ya. Minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kenapa saudara? Karena kita adalah ciptaan roh. Kita roh ya. Manusia itu makhluk roh yang punya tubuh saudara ya. Jadi kita harus ada balancing untuk merawat tubuh kita. 3 kali makan sehari, minum vitamin dan sebagainya ya. Tapi kita juga harus merawat roh kita. Dan roh kita hanya bisa dirawat oleh firman Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena makanan rohani kita berasal dari firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman kita ya. Iman kita bertumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Semangat, semangat, semangat ya. Saat ini saya pembacaan Alkitab ada di kitab 1 Korintus yang sebentar lagi sudah mau selesai ya. Kita perlahan-lahan membaca kitab Korintus ini saudara ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju ke gerakan ya. Pembacaan saya sekarang ini ada di kitab Korintus dan saya rindu mau membagikan firman Tuhan dari 1 Korintus 13. Mari kita akan membacanya ya. Pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Jangan jadi hamba Tuhan ya seperti saya dulu ya. Saya waktu mulai pelayanan dulu ya, karena saya pikir saya sudah baru selesai sekolah Alkitab begitu kan. Saya menyiapkan khotbah itu cuma baca Alkitab tiap hari Jumat saudara ya, dan saya bertobat dari situ karena beban berat saudara ya, karena pikir aduh tema apa lagi apalagi yang mau disampaikan ya, karena saya mau menyampaikan berdasarkan kekuatan saya. Tapi kalau saya baca Alkitab tiap hari, firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal 13. Haleluya. Mulai ayat yang pertama ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar seperti tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Puji Tuhan, kita hidup oleh kasih Tuhan. Hidup dalam hukum kasih. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini, hidup dalam hukum kasih. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, hukum apa yang memerintah dalam diri saudara? Setiap kita punya prinsip masing-masing. Setiap kita punya pemikiran masing-masing. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus hidup dalam hukum kasih. Karena di dalam kerajaan Allah, hukum yang berlaku adalah hukum kasih. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, saya izin sebentar, saya ke belakang dulu ya. Nanti saya kembali. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya kembali lagi ya. Jadi saya juga menyapa Mikel. Michelle. Oh ini my brother ya. Puji Tuhan. Maju ke gerakan saudara. Baca Alkitab setiap hari. Jadi saudara, hidup dalam hukum kasih. Tema kita pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus. Pembacaan Alkitab saya setiap hari ya. Saudara ya, ini Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Kidung Agung ya. Wow, luar biasa ya. Wow, dahsyat. Teman-teman yang lain ya. Saya juga menyapa Bapak Franklin Koroa Malonda. Oh, ini orang yang luar biasa ini ya. Semangat. Belajar Alkitab tiap hari. Nah saudara, hukum apa yang memerintah di dalam diri saudara? Itu yang akan menentukan kebahagiaan saudara, akan menentukan keharmonisan rumah tangga saudara, akan menentukan diri saudara, apakah saudara berkemenangan atau tidak. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, hukum kita adalah hukum kasih.
Jadi Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah. Tuhan Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah, dan hukumnya adalah hukum kasih. Kita saat ini sedang dilatih untuk hidup dalam hukumnya Tuhan Yesus. Karena kita akan menanti kerajaan Allah itu disempurnakan di dalam diri kita. Dan kalau Anda hidup dalam hukum kasih, Anda dimerdekakan. Anda terlepas dari belenggu. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang bertahun-tahun hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam amarah, kekecewaan, keputusasaan. Ya, saking marah atau iri hati, saudara, orang bisa gangguan mental. Ya, saya pernah mengunjungi, melayani orang-orang di rumah sakit Ratum Wisang sana ya. Dan ada juga siapa saja bisa stres, saudara. Bisa ada pendeta, bisa ada dokter, bisa ada macam-macam, saudara. Karena apa? Kecewa, putus asa, iri hati dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya, saudara, mereka ada di sana, saudara. Kenapa, saudara? Makanya, saudara, kita harus bersihkan hati kita pagi hari ini. Amin. Bersihkan dengan firman Tuhan. Hukum apa yang memerintah di dalam diri saudara, itu yang akan menentukan saudara. Nah, bersyukur kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Tapi kita hidup oleh hukum kasih karunia. Ya, saya juga mau menyapa pastor kita yang hebat ini, Pastor Jerry Ado dari Kupang. Wow, shalom. Ini kita kasih hormat dulu sama yang di atas kita, senior. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, hidup dalam hukum kasih kita berkemenangan, saudara. Karena apa, saudara? Pertama, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan dan kita menerima dengan iman. Ya, tidak ada orang yang sanggup memikul beban dosanya. Ya, baru ada satu orang komen di postingan-postingan saya dan mengatakan, ngapain kita membebani Yesus pikul dosa kita? Saya akan bertanggung jawab dengan perbuatan saya, dengan dosa-dosa saya. Dengan gagahnya dia berkata seperti itu, tanpa pikir panjang. Saudara, emangnya dia siapa? Emangnya dia punya apa untuk membela pelanggaran-pelanggarannya? Ya, saya kasih ilustrasi, saudara ya. Sedangkan kita aja di dunia ini masuk pengadilan, kita harus ada pengacara untuk membela kita dari tuntutan-tuntutan hukum. Ya, kita harus ada pengacara karena kita tidak punya barangkali wawasan hukum kita hanya terbatas. Jadi kita perlu pengacara untuk membela kita dari dakwaan-dakwaan hukum. Apalagi dalam penghakiman kekal, saudara. Makanya kita bersyukur kita jadi orang Kristen, saudara ya. Dosa-dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan oleh curahan darah Yesus di atas kayu salib. Makanya saudara, kita bersyukur kita diselamatkan oleh iman atas kasih karunia Allah. Amin. Anda sudah diselamatkan. Bukan untuk hidup hura-hura. Bukan untuk hidup seenaknya. Karena Tuhan punya hukum. Ingat, Tuhan itu juga maha adil. Tuhan itu maha kasih, saudara. Ya, maha kudus. Dia tidak mau dipermainkan. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan, hiduplah benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi belenggu paling menakutkan manusia sebenarnya adalah belenggu dosa. Dan belenggu dosa itu adalah kutuk hukum Taurat. Kenapa, saudara ya? Kutuk hukum Taurat karena tidak ada satupun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Semakin kita mau melakukan, semakin kita mau terjerumus bagaikan lingkaran setan, saudara. Tapi Yesus memerdekakan kita oleh kasih-Nya. Makanya kita hidup dalam
hukum kasih. Ya, hukum kasih memerdekakan kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, makanya jangan lagi ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kedua saudara, hukum kasih saudara memerdekakan kita saudara dari belenggu-belenggu kegelapan, dari belenggu-belenggu perasaan ya. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ada berapa banyak orang Kristen yang rumah tangganya ya diam-diaman, ya hidup sama-sama diam-diaman saudara. Saya pernah melayani orang ya, keluarga yang suami istri satu rumah tapi 5 tahun tidak tidur sama-sama. Pernah saudara. Ya, saya pernah mengalami suami istri yang mau bercerai saudara. Tapi karena kami melayani akhirnya mereka boleh rujuk kembali. Karena apa saudara? Karena di dalam hati kita saudara ada banyak belenggu-belenggu yang kita izinkan terjadi saudara ya. Belenggu sakit hati, ya, belenggu kepahitan, belenggu kebencian, amarah, keputusasaan. Berapa banyak dari saudara yang masih ada dalam belenggu-belenggu seperti itu? Tuhan sudah merdekakan engkau dengan hukum kasih saudara. Amin. Tuhan sudah merdekakan engkau. Jadi saudara-saudara, jangan kita lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan kita mau diperhamba oleh berbagai beban-beban itu ya. Banyak orang Kristen berjalan itu bagaikan sampah-sampahnya di hati sudah bertahun-tahun ya. Dia tidak pernah buang itu sampah. Ya, makanya kita ada firman Tuhan pagi hari ini. Karena apa saudara? Firman Tuhan datang membersihkan kita. Amin. Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Korintus Yohanes 15 ayat 3, memang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Jadi apa saudara? Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Firman Tuhan itu membersihkan kita. Ya sama seperti kita kalau kita kerja ya, kita pergi kerja kantor pun ya, pergi mandi saudara, pulang juga kita mandi. Walaupun kita pakai mobil kita sendiri, atau kita ya kerja di kantor nggak di tempat yang kotor-kotor, tapi kita mandi satu kali atau 2 kali sehari saudara. Ya, jadi kita aja tubuh kita mau dibersihkan setiap hari. Begitu juga dengan hati kita, dengan roh kita harus dibersihkan, dan yang dapat membersihkan roh kita adalah firman Tuhan. Amin. Saudara percaya? Adalah firman Tuhan ya. Segala kebencian, kepahitan, amarah, kekecewaan, iri hati, cemburu, segala macam-macam perasaan yang membelenggu di hati. Biarkan kasih Tuhan membersihkan, memerintah. Saudara, kalau saudara menjadi orang yang penuh dengan kasih, maka yang akan keluar juga kasih saudara. Dan ya kalau Anda penuh dengan kasih, Anda menjadi powerful. Ya, dulu-dulu tuh ya ada lagu dari Celine Dion yang mengatakan The Power of Love. Bayangkan saudara ya. Ya, lagu dunia aja bisa bilang The Power of Love. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam hukum kasih. Amin. Kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam hukum kasih. Saudara, ada satu hormon di dalam diri kita ya, yang diistilahkan sebagai hormon cinta. Kalau hormon ini menghasilkan di dalam tubuh kita, kita akan gairah, kita akan penuh sukacita, kita akan bahagia. Ya, hormon disebut hormon cinta atau melatonin ya, melatonin atau dopamin ya. Ya barangkali ada yang lebih ngerti ya. Boleh kasih info ya.
Jadi kalau hormon ini ada dalam diri kita, kita tidak capek, kita bergairah, semangat, penuh sukacita. Karena ada apa, saudara? Ada hormon ini. Nah, hormon ini muncul karena apa? Kita senang mengasihi. Kita senang apa? Mengasihi. Sama seperti seorang ibu yang baru melahirkan atau suami istri yang baru punya bayi, saudara ya. Walaupun mereka capek, saudara, urus bayi, saudara, mereka tetap semangat terus, saudara. Matanya kinclong terus, saudara. Karena apa? Ada hormon ini, hormon dopamin ini, saudara. Begitu juga ya, waktu kita baru jatuh cinta, suami istri ya, atau masih pacaran jatuh cinta, itu capeknya nggak apa ya, sepertinya nggak ada, saudara ya. Karena lagi semangatnya, saudara. Tapi coba kalau kita udah menikah, udah 5 tahun, udah berapa tahun, ya, hormon ini harus diupayakan, saudara, supaya dia ada di dalam hati kita. Dan bagaimana kita mengupayakan hormon ini? Kita memutuskan untuk mengasihi. Kita memutuskan untuk mencintai. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya. Suami istri keluarga, apa yang menjadi kuat kita keluarga? Karena kita memutuskan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, saudara, kita powerful. Haleluya. Ya. Kalau kita cuma berdasarkan suka sama suka, kita berdasarkan perasaan, saudara, perasaan itu bisa hilang. Dan apa yang terjadi, saudara ya, ketika kita berjumpa dengan pasangan kita yang waktu tatapan pertama, saudara ya, beda dengan setelah 5 tahun, setelah ada anak. Sudah beda bodinya, saudara, casingnya sudah beda, saudara ya. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Makanya kita, saudara, kalau Anda hidup dalam kasih Tuhan, Anda dimerdekakan dari belenggu dosa, dari belenggu hukum Taurat, dan Anda dimerdekakan dari berbagai beban-beban di hati. Anda powerful. Tidak ya, Anda tidak akan, saudara, boleh saya katakan, Anda tidak akan sakit hati lagi, saudara. Ya, walaupun dalam perasaan terluka, saudara ya. Pernah saya setiap hari kita dalam hubungan suami istri bisa saja kita terluka oleh perkataan istri atau perkataan suami. Dan yang paling membuat kita terluka tuh perkataan-perkataan orang yang paling kita sayang ya. Kalau perkataan tetangga mah pusing amat ya. Tetangga mah gak ada hubungan ya toh. Tapi kalau perkataan orang-orang yang dekat dengan kita itu bisa membuat kita senang dan juga bisa membuat kita sakit hati, saudara. Tapi kita bersyukur ya, ada kasih. Ada kasih. Hukum dalam kerajaan Allah adalah kasih. Makanya saat ini kita sedang dilatih, kita sedang dibimbing untuk hidup dalam hukum kasih. Kenapa? Kasih tidak berkesudahan. Ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Allah hukumnya adalah hukum kasih. Ya, kita tidak ada lagi di bawah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kalau bosan sama istri atau bosan sama suami, ganti istri, ganti suami. Enggak, saudara. Ya, tapi kita ada dalam hukum kasih karunia Tuhan ya. Kita ada dalam hukum kasih. Nah, kalau kita ada dalam hukum kasih, saudara, dalam hidup kita menghasilkan buah-buah roh ya. Dalam hidup kita menghasilkan apa? Buah-buah roh. Mari kita melihat di dalam Galatia pasal 5. Ya, ini ayat sudah sering kita baca, tapi firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Saudara percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari ya. Nah, mari kita melihat, saudara ya, mulai ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah
kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya, haleluya. Saya menyapa Pastor Mayfi Magdalena ya. Terima kasih saudara. Di dalam keluarga saudara, hukum apa yang berlaku? Prinsip apa yang berlaku saudara? Kalau kita hidup dengan hukum kasih saudara, keluarga kita aman. Keluarga kita terjaga. Kenapa saudara? Karena kita harus kasih itu sabar satu dengan yang lain. Kasih itu saling mengasihi, mengampuni satu sama lain. Kasih itu murah hati, tidak pendendam menutupi segala sesuatu. Ada banyak hal kekurangan-kekurangan yang dialami oleh pasangan-pasangan kita, tapi kita karena mengasihi karena mengasihi kita berkemenangan. Puji Tuhan. Kalau Anda mengasihi, Anda berkemenangan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Berapa banyak keluarga-keluarga yang ngambil keputusan pada saat marahan. Kalau pada marahan, saudara, lupa segala sesuatu, saudara. Bahkan Alkitab bisa lupa, atau mereka bisa marahan pakai ayat-ayat Alkitab Saya dulu marahan bisa pakai ayat Alkitab, saudara. Tapi ternyata saudara, kalau kita mengasihi, itu kita berkemenangan. Setidaknya saudara, waktu saudara mengasihi, di hati saudara sudah beres. Waktu saudara mengampuni, di hati saudara sudah beres. Waktu Anda sabar, di hati saudara sudah beres, saudara. Masalah barangkali belum selesai. Masalah barangkali masih menggebu, masih ada. Tapi setidaknya di hati saudara sudah beres. Sehingga apa saudara? Kalau kita ada ketenangan, kita bisa mengatasi masalah. Perselisihan, percekcokan, pertengkaran dalam keluarga, dalam gereja. Kalau kita ada kasih Tuhan, kita powerful, saudara. Amin. Makanya saudara, Anda itu hanya sebatas apa yang Anda install di dalam dirimu, apa yang Anda taruh di dalam hatimu. Kenapa orang yang kecewa begitu berat saudara? Kenapa yang dia taruh di dalam hatinya kecewa. Putus asa. Yang dia taruh dalam hatinya kebencian. Sehingga juga yang terpancar keluar itu saudara. Tapi kalau kita di dalam keluarga, di dalam hidup kita, yang kita taruh kasih Tuhan, pengampunan, pengasihan, maka siapapun saudara, musuh pun harus kita kasih. Ini yang luar biasa saudara. Musuh pun harus kita kasih. Musuh kita bukan darah dan daging saudara. Musuh kita anak-anak Tuhan bukan darah dan daging. Makanya coba kita tengok suami istri kiri kanan. Suami istri bukan musuhmu. Sebaliknya juga Istri suami bukan musuhmu. Kenapa? Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi penghulu di udara, roh jahat saudara. Jadi kalau ada marahan, saya tahu ini dari roh jahat ini. Waktu berdoa, Tuhan, saya mau sabar Tuhan. Langsung Tuhan uji saudara. Langsung Tuhan uji di hati. Lewat apa? Situasi keadaan sekitar kita. Kenapa? Besi menajamkan besi, manusia menjadikan manusia. Bisa saja Tuhan pakai istri, Tuhan pakai suami, Tuhan pakai orang-orang sekitar kita untuk membentuk kita saudara. Tapi waktu kita sadar, waduh saya lagi ujian nih lagi diuji. Kalau kita sadar lagi diuji, kita cepat eling. Wah cepat nih, moodnya harus penuh kasih. Kalau kita nggak sadar lagi diuji saudara, marahan bisa minggu-minggu tuh. 1 minggu, 2 minggu Dulu kami keluarga pernah marahan bisa seminggu, diam-diaman tuh seperti itu.
Tapi sekarang kita hidup dalam kasih Tuhan, berkemenangan ya. Sejak sudah lama ya, berapa tahun lalu kita tetapkan dalam keluarga kita hidup harian, hidup bersama Yesus. Hidup bersama Yesus tuh ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Hidup harian saudara. Jadi bukan cuma kekecewaan, bukan kekhawatiran saja yang tiap hari saudara. Kalau ada masalah, ada pergumulan dalam keluarga, saya sudah ngobrol sama istri saya ya. Kalau kita ada masalah, ada keluarga, kita hidup ada persoalan, kita hidup harian. Jadi kalau masalahnya siang, jangan sampai lewat jam 6. Harus paling tidak di hati sudah beres. Ya, hati masing-masing ya. Hati kita masing-masing sudah beres. Ya, lebih bagus lagi kalau kita perlukan dan saling minta maaf satu sama lain. Minta maaf, saya tadi sudah kata-kata kasar. Minta maaf, tadi saya sudah pikiran kotor dan sebagainya. Nah, itu terjadi dalam keluarga saudara. Dan kalau saya mengalami hal seperti itu dalam keluarga, pertama saya mengaku, Tuhan ampuni saya Tuhan. Atau Tuhan, hati saya sakit Tuhan, tolong saya untuk mengasihi dan mengampuni. Dan karena kita mengasihi mengampuni berapa kali? Ya, 7 kali 70 kali. 7 kali 70 kali, waduh, artinya enggak terbatas saudara. Dan waktu kita mengasihi mengampuni saudara, masalah belum selesai tapi hati kita sudah lega. Hati kita sudah lega duluan saudara. Ya, kalau suami istri punya ilmu ini, punya hukum ini dalam keluarga, saya percaya keluarga akan tenang, keluarga akan rukun damai ya, keluarga akan langgeng sampai tua. Langgeng sampai tua ya. Mari kita hidup dalam hukum kasih. Bangun keluargamu dalam hukum kasih. Suami istri harus paham ini. Makanya saya ngobrol sama istri waktu dalam keadaan sadar ya. Karena kalau lagi marahan, emosi lagi melanda saudara, bisa lupa semua saudara. Tapi ya kita bersyukur ada hukum kasih ya. Hukum kasih ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kebahagiaan dalam hidup ini harus diputuskan. Ya, Anda memutuskan Anda bahagia. Sama seperti kita pagi hari ini. Kita memulai dengan doa dan kita berkata, terima kasih Tuhan, saya sehat. Terima kasih Tuhan, saya bahagia. Terima kasih Tuhan, saya berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Begitu juga saudara dalam keluarga. Kebahagiaan saudara harus putuskan bersama. Ya, tentukan bersama saudara. Kalau kita dianugerahkan kelimpahan materi, itu faktor pendukung saudara dalam kebahagiaan. Ya, kalau kita ada materi, ada keuangan, ada harta, itu faktor pendukung dalam kebahagiaan. Faktor utama di dalam hati saudara. Ada Yesus, Raja di atas segala raja yang memerintah. Amin. Itu faktor utama kita. Jadi kebahagiaan kita saudara terpancar dari dalam hati kita. Bukan dari luar kita saudara. Makanya saudara ya pernah ada motivator hebat yang kita belajar revolusi bahagia. Wow. Untuk belajar revolusi bahagia saudara, kita harus bayar 3 juta satu orang. Untuk belajar apa saudara? Bahagia. Padahal kita di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah jawaban kebahagiaan kita. Hidup dalam hukum kasih, saudara bahagia dalam keadaan apapun. Amin. Dalam keadaan suka maupun duka, kita boleh bahagia, kita boleh bersyukur. Kenapa? Karena kita hidup dalam hukum kasih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hukum apa yang sedang berlaku dalam keluargamu saat ini? Bangunlah hukum kasih, karena kita akan hidup dalam hukum kasih ini selama-lamanya. Nubuat boleh berakhir, bahasa roh boleh berakhir, pengetahuan akan lenyap, tapi hukum kasih akan ada selama-lamanya. Jadi kita ini dalam kerangka sedang dipersiapkan Tuhan untuk menanti kerajaan Allah disempurnakan. Ya, kita saat ini adalah warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus bertahta di dalam diri kita, kita menyatu dengan tubuh Kristus.
Dia raja di atas segala raja, maka kita harus hidup dalam hukumnya. Ya, banyak orang mengaku Yesus tapi hidup dalam hukum rimba. Ya, hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, saudara. Yesus membawa hukum kasih. Jadi kalau kita warga kerajaan Allah, kita harus hidup dalam hukum kasih. Ya, hukum kasih memerdekakan kita. Amin. Merdeka dari belenggu dosa, merdeka dari belenggu beban dan pikiran, belenggu kedagingan, sehingga yang Tuhan mau dari dalam diri kita menghasilkan buah roh. Ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat melebihi hukum ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam anak Tuhan, sadarlah dirimu saat ini dan bangunlah hukum kasih dalam keluargamu. Ya, tidak gampang saudara, tapi ketika kita melakukan tiap hari, kita terbiasa. Semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita alami kuasa. Amin. Saudara, semakin saudara melakukan firman Tuhan, saudara semakin alami kuasanya, saudara. Dahsyat saudara ya. Ya. Pepatah dunia bilang apa? Practice make perfect. Ya, kalau saudara berlatih terus, saudara semakin mahir, semakin hebat, semakin pintar. Begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan terus firman Tuhan, semakin kita alami kuasanya. Kuasa pemulihan, kuasa pengampunan, ya, kuasa restorasi daripada Tuhan, ya. Supaya kita keluarga aman, saudara ya. Jangan jadi keluarga yang hidupnya mingguan, tahunan, bulanan. Ngeri, saudara. Ngeri, ya. Diam-diam sama istri atau sama suami seminggu, 2 minggu, wah, itu bagaikan neraka dalam rumah ya. Karena apa saudara? Neraka itu kan penghukumannya keterpisahan dari hadirat Allah. Itu ketersiksaan neraka yang paling berat ya, bukan siksa tubuh. Ya, siksa tubuh ya, di penjara itu disiksa tubuh tuh, dipukul-pukul ya. Kalau neraka itu terpisah dari hadirat Allah, tidak merasakan hadirat Allah, itulah neraka. Jadi kalau saudara dalam keluarga, saudara merasakan suami saudara tidak hadir atau istri saudara kok sepertinya tidak hadir, dia ada di situ, tapi rasanya tidak hadir. Karena apa? Diam-diaman, makan bareng tapi diam-diaman, saudara. Saya pernah alami itu, makanya saya berani sampaikan. Itu bagaikan rasa neraka, saudara, dalam keluarga. Jadi kalau ada berantem dalam keluarga, keluarga mana yang tidak ada berantem? Ya, semua ada. Ada berantemnya. Jangan lewat jam 6. Ya, itu sudah kesepakatan dalam keluarga. Tidak lewat jam 6. Ya, kita harus mengasihi, mengampuni, selesai. Walaupun wah, sakit, tapi harus mengasihi, mengampuni. Dengan demikian apa saudara? Tidur nyenyak, pulas, bangun seger. Ya, ada orang tidur terbawa-bawa mimpi, saudara. Waduh, mimpi jahat lagi, ya. Karena pikirannya sedang muter-muter, saudara. Ya, tapi kalau kita hidup dalam kasih, makanya hukum kasih memerdekakan kita. Ada amin, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara, pagi hari ini kalau saudara mau ke gereja juga, ya, pergi ibadah, mulailah dengan hukum kasih. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus bilang, kalau engkau datang beribadah, datang berdoa, datang membawa persembahan, kalau masih ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, pulang dulu, selesaikan dulu dengan dia, baru Anda datang. Ya, berapa banyak orang yang datang ibadah tapi berdosa terhadap tubuh Kristus, ya, berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus, ya, karena dia datang ibadah, hatinya masih penuh kebencian. Hatinya masih penuh amarah dengan orang kiri kanan, ya, dengan jemaat. Masih ada dendam, masih ada, ya, barangkali bukan dendam tapi masih ada kesel-keselnya di hati. Saudara bereskan itu dulu. Ya, paling tidak di hati saudara sudah beres, saudara. Baru Anda boleh lega datang beribadah kepada Tuhan.
Seperti itu ya. Bersyukur kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita jatuh, Tuhan itu setia. Marilah kepada Tuhan Yesus. Dia setia. Dia akan mengampuni dosa kita. Kalau kita masih sadar, berarti kita masih ditegur oleh Roh Kudus. Betul nggak? Tapi kalau kita udah nggak sadar, biarin aja. Ngapain? Berarti hati kita udah bebal. Itu gimana? Gimana mengetahui hati kita itu sederhana, saudara ya. Kalau Anda misalnya Anda bohong sama istri atau suami, tapi Anda di dalam hati, aduh Tuhan, saya sudah bohong. Berarti saudara masih mendengar teguran Roh Kudus. Tapi kalau Anda bohong sama suami, sama istri, ya, tapi Anda biarin aja, ngapain? Berarti Anda udah mulai bebal. Datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Jadi saudara-saudara, mari kita maju ke gerakan. Dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari, saudara. Kenapa penting sekali kita baca Alkitab setiap hari? Supaya apa? Kita dibersihkan. Pikiran kita dibersihkan. Kalau enggak, saudara, pikiran kita jahat, saudara. Pikiran kita penuh dengan kegelapan. Tapi kalau firman Tuhan datang membersihkan hati, jiwa, roh, dan pikiran kita, pikiran kita penuh dengan terang Tuhan. Amin. Penuh dengan kebenaran. Dan biarlah hukum kasih itu memerintah di hati kita. Pagi hari ini, apapun keadaan hati saudara, kalau saudara merasa saudara terbelenggu dengan dosa, Tuhan Yesus sudah memerdekakan engkau dari belenggu dosa. Datang kepadanya, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan kalau hatimu penuh beban, lepaskan semua beban itu. Ya. Saya pernah pergumulan dengan istri dan istri punya kesaksian. Ya. Dia waktu itu kami sudah berantem dan berkata, kita cerai saja, kita nggak cocok. Gimana? Jadi gembala, tidak jadi berkat dan sebagainya. Karena apa? Berantem. Masalah-masalah kecil, masalah anak, masalah itu berantem. Dan akhirnya dalam pergumulannya dia mulai ngatur-ngatur baju mau pulangkan saja gitu kan. Dia mau pulang, saudara. Akhirnya dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mau hidup saya tidak jadi berkat. Saya mau tinggalkan suami saya supaya saya ringan melayani. Sepertinya bagus ya. Itu intimidasi, saudara. Tapi waktu dia berdoa terus dan akhirnya ada percakapan dengan Tuhan. Akhirnya seperti Tuhan bilang, serahkan semua beban-bebanmu kepadaku. Dan dia serahkan semua dikasih tahu. Akhirnya Tuhan minta terus, apa lagi yang kamu mau serahkan? Serahkan terus. Sampai istri saya bilang, sudah gak ada Tuhan, sudah selesai. Akhirnya dia sadar, ternyata apa yang dia pikirkan selama ini tidak benar. Dia minta ampun dosa dan datang kepada Tuhan dan dipulihkan. Puji Tuhan ya. Sekarang ini kita punya keluarga sudah hampir 20 tahun berkeluarga. Ya, bersyukur. Tuhan Yesus baik, saudara ya. Wah, ini ada Pastor Mardianto Tungga. Ini this is my best friend from Papua. Thank you ya. Sudah ada bersama-sama di live streaming bersama Pendeta Raymond Manting. Jadi saudara-saudara, mari kita hidup dalam hukum kasih. Karena hukum kasih memerdekakan. Hukum kasih melepaskan kita dari segala beban dan belenggu. Hukum kasih melindungi kita ya. Jangan saudara langgar itu hukum. Karena kalau saudara langgar itu hukum, yang rusak bukan hukum tapi dirimu sendiri ya. Hukum kasih adalah ketetapan Tuhan buat kita. Jadi jangan kita langgar ya. Seperti hukum gravitasi. Walaupun kita pendeta, kita doa puasa, rajin ke gereja, tapi kalau lompat dari lantai 5 pasti jatuh ke bawah. Bukan jatuh ke atas, jatuhnya ke bawah. Karena itu kita melanggar hukum gravitasi. Begitu juga hukum-hukum yang tatanan-tatanan yang Tuhan sudah atur. Saudara, jangan kita langgar. Ya, kita hidupi di dalamnya, makanya kita akan dilindungi. Jadi kalau saudara melakukan hukum kasih, justru Anda dilindungi. Ya,
Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat bangkit. Ya, bangkit anak-anak Tuhan, bangkit komunitas, baca Alkitab ya. Setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Jemaat boleh baca 1 pasal, pendeta-pendeta minimal 3 pasal ya. Baca saudara ya. Supaya setiap hari kita dibaharui. Dan kalau saudara baru mulai baca Alkitab, saya mendorong saudara mulailah dari Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes. Saudara ulang-ulang 3 kali. Ya, baru selesaikan sampai Wahyu, baru saudara boleh dari Perjanjian Lama ya. Kalau saudara mau dimentor, saya senang ya. Di sini juga ada hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang mau mementor kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, mari kita berdoa pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membereskan hati kita pagi hari ini. Kalau ada masalah di hati saudara, biarkan Tuhan membersihkan hati saudara pagi hari ini. Yakinkanlah dirimu berkemenangan ya sebentar supaya saudara boleh ke gereja dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, saudara datang mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan setia, Tuhan mengampuni engkau dari segala dosamu. Kalau saudara ada beban-beban di hati, amarah, kebencian, keputusasaan, kekecewaan, biarkanlah Tuhan membebaskan saudara pagi hari ini. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang manis lembut datang menegur kami pagi hari ini. Firman-Mu yang membersihkan hati dan pikiran kami. Firman-Mu yang menyegarkan kami dan mengenyangkan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami hidup dalam hukum kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada belenggu-belenggu kepahitan, kebencian, amarah dan sebagainya, Tuhan mau memerdekakan saudara. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan supaya engkau merdeka. Di dalam nama Yesus, mari kita bersepakat, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang terbelenggu dengan beban-beban di hatinya, kebencian, amarah, sakit hati, kepahitan, kebimbangan, kegelisahan, semua beban-beban di hati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga hukum kasih memerintah di dalam hatinya. Sehingga dia terbebas, terlepas dari belenggu-belenggu kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada yang sakit pagi hari ini. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus menyucikan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan, kami percaya sembuh di dalam nama Yesus. Yesus Kristus penyembuh yang ajaib. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Engkau baharui hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau baharui pikiran kami ya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh kemenangan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami, keluarga kami, anak-anak kami, atau cucu-cucu bahkan. Perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa setiap pelayanan-pelayanan kami sepanjang hari ini di ibadah, ya Tuhan sertai urapi setiap hamba-hamba Tuhan. Pakai dengan kuasa Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan dari tempat maha tinggi, dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan di gereja-gereja di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan nyata, hadirat Allah nyata, sehingga kami boleh mengalami keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi, hari ini kami membawa kabar baik, kami membawa
suasana surga. Kami membawa kasih Tuhan di dalam diri kami kepada setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat. Mari maju ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dan teman-teman semua. Kita bangun komunitas anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya, dan kita ada bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari di jalur birunya Pendeta Raymond ya. Kalau saudara juga bisa ikut di jalur merah, jalur warna-warni, jalur hitam, pokoknya semua ada. Cari aja Raymond Mantik atau Pendeta Raymond Mantik, pasti saudara ketemu. Ya, saudara boleh follow, saudara boleh subs, dan saya percaya firman Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, semangat, jumpa lagi besok. Dan bagi yang belum baca Alkitab, mulailah membaca Alkitab ya. Anda tidak sendirian, kita saling kasih semangat satu sama lain. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.